Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Fadamin akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan dalam praktik. Beberapa pedoman pengertian ilmu pendidikan yang telah dikemukakan terdahulu pada bab ini diuraikan sekitar perkembangan pendidikan di Indonesia periode 1965 sampai 2010 yang secara garis besar terpisahkan oleh dua orientasi kebijakan, yaitu periode sentralisasi dan desentralisasi. Pendidikan dibatasi dalam pengertian suatu proses interaksi dan hubungan timbal balik pengaruh-pengaruhnya antara peserta didik dengan pendidik dalam berbagai situasi pendidikan untuk mencapai situasi pendidikan secara optimal. Oleh karena itu, berikut berturut-turut diuraikan 5 hal pokok. Yang pertama yaitu 1. Dasar dan tujuan pendidikan nasional, yang kemudian diikuti dengan sistem penilaian untuk mengukur sejauh mana tujuan tersebut dilalui atau telah dicapai. Yang kedua yaitu peserta didik terutama berkenaan dengan siswa SD, SMP, SMA ataupun SMK dan perguruan tinggi. 3. Pendidikan dalam arti ketenagaan yang meliputi guru dan tenaga kependidikan lainnya, baik guru SD, SMP, SMA, ataupun MK. Yang selanjutnya itu maupun dosen di perguruan tinggi. 4. Yaitu kurikulum dalam arti yang luas, minimal meliputi kurikulum baku, metodologi pengajaran, bimbingan dan penyuluhan dan fasilitas pendidikan. 5. Situasi pendidikan atau lebih dikenal organisasi pendidikan meliputi pendidikan formal dan non-formal atau pendidikan luar sekolah yang terdiri atas pendidikan dalam masyarakat dan pendidikan dalam kekeluargaan. Dalam situasi pendidikan ini dibahas struktur atau jenjang dan jenis pendidikan formal, struktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan baik di pusat luar sekolah sebagai bagian integrasi, baik sebagai suplemen, komplemen maupun implemen pendidikan nasional. Adapun dasar dan tujuan dan penilaian pendidikan. Tujuan tersebut berlanjut dan mendasari kurikulum 1968. Tujuan itu berkembang ke arah penyempurnaan dengan adanya keputusan MPR. Ada juga di sini yaitu yang berkaitan dengan administrasi pendidikan yang penting, yaitu juga adalah kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum di sini sebagai salah satu alat untuk mencapai pendidikan merupakan hal yang penting. Sekalipun para ahli mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai kurikulum. Ada yang mempunyai pandangan sempit mengartikan kurikulum sebagai kumpulan mata-mata pelajaran. Ada pula yang berpandangan sebagai berikut, yaitu mengartikan kurikulum sebagai keseluruhan pengalaman belajar yang disediakan dan menjadi tanggung jawab sekolah. Meskipun pandangannya demikian berbeda-beda tetapi mengandung hal yang sama, bahwa kurikulum merupakan perancangan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang sama seperti itu. Selama 20 tahun terakhir, pendidikan dasar dan menengah di Indonesia mengalami beberapa kali pergantian kurikulum, di antaranya yaitu tahun 1963, 1968, 1978, dan 1984, 1994, 2004, sampai 2006. Dan perubahan ini pergantian besar-besaran terjadi pada tahun 1975 dan kurikulum 2006 yaitu KTSP. Pada kurikulum 1975 memiliki perubahan besar karena pada kurikulum tersebut pengembangan bukan saja berkenaan dengan struktur program tetapi juga dengan rincian KBPP, sistem penyajian, IPPS, satuan pelajaran, dan faktor-faktor pendukung, bimbingan, penyuluhan, administrasi pendidikan, evaluasi pendidikan, yaitu pada tahun 2006 sejalan dengan desentralisasi pendidikan, maka kurikulum pun berlaku untuk tiap satuan pendidikan, yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh pelaksanaan dan masing-masing satuan pendidikan. Pada kurikulum 2006 KTSP ini tidak lagi memakai istilah GBPP tetapi ada silabus Satpel menjadi RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan prakarsa inovasi guru.
Susunan format set pun sudah berubah di RPP. Formatnya adalah standar kompetensi dasar bertujuan pembelajaran materi pokok, seperti itu. Mungkin simpelnya seperti itu yang dapat saya jelaskan mengenai tentang administrasi pendidikan dalam praktik. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.